Apa yang memunculkan rasa takut? Takut diomongin orang, takut dibilang sok-sokan, takut apalagi, takut dibilang kalau orang lain yang melihat kita takut dibilang over confidence, mungkin terlalu pede ya teman-teman ya. Anak kecil ada nggak rasa takut? Sehingga kita muncul rasa takut, wah nanti gue diginiin juga nih. Kan itu pada akhirnya membuat kita muncul rasa takut akan kegagalan. Jadi ada sebabnya pasti, nggak mungkin nggak ada sebabnya ya, kayaknya nggak mungkin nggak ada sebabnya. Rasa takut itu pasti ada sebabnya. Oke teman-teman semuanya, karena banyak yang berharap bisa membuka rantai ya, kita bilangnya bahasa sederhananya ya, limiting belief, sesuatu yang membuat kita itu sulit untuk bergerak, sesuatu yang membuat kita itu seperti kita punya tujuan, kita udah jelas sih tujuan kita mau kemana, tapi kok saya mau capai itu kok kayaknya berat banget ya kaki ya, kok kayaknya badan berat banget ya, kok kayaknya kepala berat banget ya. Yang sebenarnya menggerakkan kita tuh apa sih teman-teman? Itu dulu yang perlu kita pahamin. Apa yang membuat kita bergerak? Tujuan kita sudah buat, resolusi tadi ya kita sudah buat, tapi apa yang membuat kita tidak kunjung mengerjakan resolusi itu? Kan itu jadi masalahnya kita. Lebih parahnya lagi, kita bahkan belum membuat resolusi hidup, kita bahkan belum punya tujuan hidup, kita mau kemana. Wajar kalau sampai di titik itu, wajar kalau kita benar-benar bukan cuma dirantai itu teman-teman, kita sedang terkubur statusnya, karena kita belum mengeluarkan diri kita belum mengeluarkan potensi kita. Tapi ketika kita sudah memulai membuat tujuan dari hidup kita, disitulah langkah pertama kita. Berarti kalau teman-teman sudah membuat tujuan tadi, teman-teman sudah berhasil untuk langkah pertama. Tapi untuk tangga yang berikutnya, nah itu butuh usaha lagi. Nah untuk bisa mencapai tangga yang berikutnya, karena mungkin kejauhan tangganya, itulah sebabnya kita perlu bikin runutan-runutannya ya. Dan runutan itu bukan di pembahasan kali ini ya teman-teman ya. Sekarang fokus kita adalah bagaimana rantai tadi bisa lepas dulu dari pikiran kita. Gimana caranya rasa takut yang muncul itu bisa lepas dulu dalam pikiran kita. Nah, apa sih yang memunculkan rasa takut itu? Nah, ini dulu yang perlu kita pahamin, teman-teman. Apa yang memunculkan rasa takut? Takut diomongin orang, takut dibilang sok-sokan, takut apalagi, takut dibilang kalau orang lain yang melihat kita takut dibilang over confidence, mungkin terlalu pede ya teman-teman ya. Terus apalagi yang sering dirasakan, apa yang sering terpikirkan? Takut gagal. Oke, takut gagal. Kenapa takut gagal? Emang kalau gagal kenapa? Nah, biasanya kan kadang ada pemikiran yang kayak nanti kalau misalkan nggak berhasil, kalau nanti gagal apa gitu loh. Kadang tuh kejauhan berpikirnya sampai ke situ. Oke, kalau gagal apa dampaknya? Nggak tahu tuh. Nah, kan banyak faktor. Kenapa kita rasa ada takut gagal? Kenapa? Takut sakit. Sakitnya kenapa? Oh, takut diomongin orang. Balik lagi jadinya. Takut diomongin orang, takut apa lagi? Takut apa? Apa yang menyebabkan kita gagal tuh kan pasti rasa takut tuh muncul. Anak kecil ada nggak rasa takut? Ada nggak rasa takut gagal? Seumuran si Hadijah nih, naik kursi, udah jatuh, tetap naik lagi dia. Kenapa? Karena dia belum tahu, belum ngerti apa itu gagal. Dia belum tahu apa itu rasa sakit, teman-teman semuanya. Rasa sakit mungkin dirasain sebentar, tapi dia nggak tahu kalau sakit itu ternyata bikin dia bikin sesuatu yang membuat dia nggak nyaman pada akhirnya kan, entah luka, entah apa. Dia taunya udah gue main jatuh ya udah kan gitu ya, main lagi. Tapi kita sekalinya jatuh, kita pada akhirnya ngapain? Karena udah terlalu overthinking mungkin ya. Jadi kita mau bangkit lagi tuh butuh effort luar biasa. Itu yang jadi kendalanya orang-orang besar ya, orang-orang yang mungkin sudah pernah merasakan rasa sakitnya kehidupan. Tapi rasa sakit kehidupan itu pasti ada penyebabnya teman-teman. Entah karena diomongin orang, entah karena direndahkan mungkin pengalaman kita sebelumnya, atau bahkan kita melihat orang lain dibegitukan gitu ya, sehingga kita muncul rasa takut, wah nanti gue diginiin juga nih. Kan itu pada akhirnya membuat kita muncul rasa takut akan kegagalan. Jadi ada sebabnya pasti, nggak mungkin nggak ada sebabnya ya, kayaknya nggak mungkin nggak ada sebabnya. Rasa takut itu pasti ada sebabnya. Karena pengalaman kita tadi ya, atau bisa jadi karena kita melihat orang lain, atau bisa jadi karena kita belum pernah melangkah sehingga kita muncul rasa takut. Nah, ada di konten-konten kita tuh.
Kenapa kita belum pernah melangkah, pada akhirnya kita takut ya, karena muscle memory kita belum terbentuk. Jadi kalau di pikiran kita, di otak kita itu kan ada neuron ya teman-teman ya, yang menghubungkan satu neuron dengan neuron lainnya. Nah kalau kita sudah bergerak teman-teman semuanya, itu mulai terhubung tuh. Tapi itu masih muncul rasa takut tuh. Tapi kalau terus kita ulangi, pada akhirnya dia akan tebel tuh muscle-nya, ototnya. Nah itulah pada akhirnya ketika kita terus melakukannya, kita nggak ada rasa takut. Kak Cindy yang sudah belajar public speaking, kelas trainer juga ya, Kak Almira. Awal mula ngomong takut nggak sih? Sekarang gimana? Agak lebih enjoy ya, apalagi kalau terus dilatih akan semakin enjoy teman-teman semuanya. Karena kenapa? Muscle memorinya terbentuk. Gitu. Karena sudah terlatih, ototnya terlatih teman-teman semua. Jadi otot tuh nggak cuma badan kita ya, nggak cuma tangan kita, otak kita juga butuh dibentuk gitu. Dibentuknya gimana? Dibiasakan. Sehingga rasa takut tadi itu bisa kita minimalisir. Nah, tapi tadi ya perlu kita definisikan rasa takut akan hal apa. Kalau hal yang sudah sering kita lakukan, wajar kita nggak ada rasa takut. Tapi hal yang belum pernah kita lakukan, disitulah muncul rasa takut. Nah, ada lagi penyebabnya. Karena tadi diomongin orang. Kalau tadi kan masalah pribadi ya, masalah kita sendiri ya. Tapi kalau diomongin orang, nah itu kan ada sesuatu yang harus kita bentuk tuh di dalam pikiran kita. Ada sesuatu yang harus kita bentuk di badan kita juga tuh. Kalau pikiran kita takut, badan kita ngerasain efeknya nggak sih teman-teman? Coba kita bayangkan terakhir kali kita takut kapan? Nah coba munculkan rasa takut itu dan rasain badan kita perubahannya apa. Ada yang lemes, ada yang tiba-tiba greges, ada yang tiba-tiba gemeteran, ada yang pengennya tiduran aja. Kenapa? Karena bermulai dari pikiran. Makanya limiting belief, kita sebisa mungkin hindari itu teman-teman. Jangan ada batasan atas pikiran kita. Pikiran kita itu bisa kita bebaskan. Dalam artian tetap ada koridornya ya teman-teman. Yang koridornya apa ya? Tentu agama kita. Terus juga kalau udah menikah berarti pasangan kita. Yang belum menikah pun ada orang tua kita. Itu tetap harus kita pahami itu gitu. Maksudnya batasan-batasannya. Cuman kalau terkait tujuan, impian, kita takut untuk melangkah ya, itu berarti ada yang masalah dalam pikiran kita. Nah, coba dicek sama teman-teman semuanya. Apa yang menyebabkan rasa takut untuk memulai sesuatu yang baru itu terjadi? Kalau tadi ketika kita assess teman-teman semuanya, oh ternyata yang jadi problem saat ini saya punya tujuan nih, tapi saya takut untuk mengembangkan impian saya takut untuk mengembangkan potensi saya, kan itu yang jadi masalah tadi ya teman-teman sampaikan ya. Itu bisa jadi asumsi yang muncul di pikiran kita. Belum diklarifikasi kan, belum ditanyain ke orang tua kan, kita udah ketakutan duluan dalam pikiran kita. Nah itu yang perlu kita minimalisir ya teman-teman ya, asumsi, itu namanya asumsi. Yang sebenarnya itu belum tentu terjadi. Pada akhirnya overthinking, kan itu teman-teman. Asumsi-asumsi yang terus dipikirkan berulang-ulang nggak kunjung diselesaikan, pada akhirnya ya jadi pikiran juga kan, jadi overthinking akan ruwet aja dalam pikiran. Gitu. Pada akhirnya ya udah nggak berani bergerak. Efeknya kemana? Ke badan, lemes jadinya kan. Ya udahlah kan jadinya gitu. Muncullah kata ya udahlah gitu ya. Ya udahlah gue ini aja lah. Ya udahlah masih ada kerjaan yang ini kok. Nanti lagi lah ngurusin yang itu kan, jadinya begitu. Itulah muncul kata ya udahlah tadi ya teman-teman ya. Nah itu Kak Almira ya. Jadi coba untuk case yang karena orang tua, kalau memang itu belum ditanyakan, berarti itu baru asumsi. Kalau asumsi itu dibiarkan, akan terus ada tuh rasa enggan untuk memulai sesuatu. Karena ngerasa ketakutan tadi. Takut untuk tidak diizinkan, takut untuk bikin orang tua khawatir. Sudah pernah dikomunikasikan belum sama orang tua? Kalau belum, coba dikomunikasikan. Biar masalah itu selesai. Biar apa yang menjadi tujuan kita tuh bisa segera kita kerjakan. Segera kita lakukan gitu teman-teman ya. Cintailah dirimu. Kamu berharga. Kamu berhak untuk bahagia. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk menyesali segala apa yang telah berlalu. Setiap kita telah dilahirkan sebagai pemenang. Setiap kita punya peranan hidup kita masing-masing. Maka, temukan apa yang menjadi peranan hidupmu. Bangun cerita hidupmu, jadikan dan pastikan hidupmu penuh makna. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe,
dan silakan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan maupun di-sharingkan, langsung saja dituliskan di kolom komentar kita. Saya Putri Ramadona, sampai bertemu di video kita berikutnya.